Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya di panggilan orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat Allah dan malaikatnya yusholluna membacakan bersolawat ala nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja solawatnya Allah itu adalah apa? Salawatnya Allah apa? Salawatnya Allah itu rahmat. Rahmat. Jadi salawatnya Allah kepada Rasulullah merupakan rahmat dan bentuk penghormatan. Kemudian salawatnya malaikat. Apa salawatnya malaikat? Kalau Allah salawat Allah kepada Rasulullah adalah rahmat. Jadi kalau Allah bersolawat kepada Rasulullah berarti Allah menurunkan rahmat. Nah kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, solawatnya malaikat itu adalah doa. Jadi berdoa supaya apa? Supaya Rasulullah diberikan rahmat, Rasulullah ditinggikan derajatnya. Itu solawatnya malaikat. Nah kalau Allah saja dan malaikat itu bersolawat, kemudian perintah bagi orang berimannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu, sama bersolawat, alaihi kepada Nabi, wasallimu tasliman, dan ucapkanlah salam tasliman sebagai bentuk penghormatan. Nah, sholawatnya kita gimana? Sholawatnya kita itu ya baca sholawat. Baca sholawat. Satu, sholawatnya kita itu baca sholawat. Kata Rasulullah, man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, sholatan, satu kali sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Itu ada dalam tahiyyat awal akhir lah. Jadi man shalla alayya sholatan wahidatan, satu kali baca sholawatnya, maka man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu, maka Allah akan memberikan sholawat. Ingat bahwa sholawat Allah itu apa? Sholawat Allah itu rahmat. Sallallahu alaihi, maka Allah akan memberikan sholawat kepada orang yang baca sholawat. Berapa? Asyra sholawatin, 10 kali sholawat. Berarti kalau kita satu kali baca sholawat, maka Allah akan memberikan rahmat 10 rahmat. Wa huttat anhu, dan dihapuskan anhu dari orang yang baca sholawat itu asyru khati'atin, 10 kesalahan. Jadi kalau kemarin kita punya kesalahan 5 kali, dihapuskan oleh Allah 10 kali, berarti masih plus. Ya, masih plus.
surplus pijit mah. Nah, jadi barang siapa yang baca sholawat 1 kali, 1 dibalas oleh Allah 10 sholawat, 2 diampuni dosa, dihapus dosa 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, kemudian diangkat lahu bagi orang yang baca sholawat asyru darajatin 10 derajat. Jadi bagi orang yang baca sholawat, 1 dia diberikan rahmat oleh Allah 10 kali, kemudian dihapuskan dosanya 10 kali, ditinggikan derajatnya 10 kali. Jadi man sholla alayya sholatan wahidatan. Jadi ya minimal seumur hidup sekali. Tapi kan kita sering dalam tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau ketika kita mau paropik, mau khutbah atau mau ceramah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nah, itu baca sholawat. Yang kedua, jadi makna sholawat yang kedua itu adalah ikuti apa? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Jadi jangan hanya segini. Jadi orang itu mudah sekali kalau bicara, oh Muhammadiyah tidak pernah sholawat. Bukan itu, Pak. Sholawat kita ini terutama orang-orang yang merasa dirinya gemar membaca sholawat, sementara hanya mampu membaca sholawat saja. Dia tidak pernah mampu mengikuti sunnah Rasul. Mana sholat subuh berjamaah? Tidak ada. Jadi kalau mencerca orang itu pandai, menghardik diri sendiri nggak bisa. Itulah. Ini sholawat yang sholawatan mempelalinter sholawat sampai bisa menghardik orang. Muhammadiyah tidak pernah sholawat. Bukan itu, Pak. Cobalah koreksi sendiri. Sholawat itu bukan hanya sekedar membaca sholawat, tetapi maknanya adalah mengikuti Rasul. Sunnah Rasulnya diikuti, Pak. Jangan hanya sekedar baca sholawat. Baca sholawat pintar, tapi ikuti Rasul tidak bisa. Sholat berjamaah tidak ada. Katanya orang yang orang yang pandai bersolawat, orang yang suka bersolawat, kok sunnah Rasul nggak pernah diikuti? Padahal ini perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bukan hanya sekedar membaca sholawat, bukan. Tetapi ikuti hakikatnya, ikuti jejak sunnah Rasulnya, perintah Rasulnya diikuti. Dan ini mah kalau menghardik orang pandai, mencerca orang pandai, menghina orang pandai, tetapi dia tidak pernah mengoreksi dirinya sendiri. Jadi bukan hanya itulah karena dangkalnya pengetahuan, akhirnya mudah menghardik orang, mudah menghina orang. Makanya galilah ilmu agama sedalam-dalamnya supaya kita bisa menghargai, satu menghargai pendapat orang, dua juga bijaksana dalam memberikan pendapat. Ya, itu dari surat Al-Ahzab ayat ke-56. Itu saja, karena kemarin itu kita bahas masalah at-tolak ya. Mana tolak berarti? Kira-kira perlu nggak materi at-tolak? Kira-kira betul nggak? Sebab begini, kan orang terutama di masa iddahnya itu kemudian tolak menurut kalau mengucapkan tolak, Pak, yang sah itu menurut negara ya di depan sidang pengadilan agama baru sah. Itu cek hukum negara. Ya. Jadi lamun ayeuna paegi di imah, talak saku aing, saji sudah talak saku aing, dua satu. Cek negara mah teu sah, Pak.
Cek negara metesa. Yang sah itu negara adalah ketika diucapkan di depan sidang. Itu dianggap. Tapi cek agama, cek keyakinan, kan bisa dilema ya. Ande kumaha itu untuk ke agama, untuk ke negara, kayak itu. Tuh kayak itu ke mana? Balik untuk ke mana, Pak? Nutur ke mana? Nutur ke masalah. Ya. Jadi coba kita besok, tapi lumayan itu agak panjang ya kalau kita membahas. Tolak itu juga kan ada tolak, nanti macam-macam tolaknya. Kemudian setelah ditolak kemudian apa kewajibannya bagi laki-laki dan bagi perempuan. Dari masalah yang kemarin kan yang ceritain bahwa tanggal itu sesuai dengan yang gitu ya. Habis masa idahnya intinya sudah betul yang kawin. Nah itu makanya harusnya Sebagai hakim besok lah. Tetap tidak boleh, Bang. Tidak boleh menikah di masa iddah. Itu masa iddah kan masa tunggu. Masa tunggu itu suaminya boleh kembali lagi. Jadi boleh kembali lagi di masa tunggu itu haram bagi seorang perempuan untuk menikah. Ya, itu nggak boleh, Pak. Itu menang, itu kumaha tuh. Geus teu meunang. Tah, urang masuk buka ke dalil sorangan, Pak. Daripada zina. Kan gitu, urang masuk buka dalil sorangan daripada zina. Lain masalah gitu, nah Islam teh bukan hanya sekedar itu, Pak. Tapi Islam punya ilmu lain, sabar. Kan gitu. Sing sabar we itu. Kan Islam punya konsep sabar. Urang masuk buka dalil gitu. Kawin karawin nikah siri. Dari kasiri pan lo bayar. Kunaon teh kawa daripada zina, Pak. Alasan yang tidak logis itu. Kan orang Islam atau Islam punya sabar. Sabar tah. Artinya lamun orang kekeh maksa untuk melanggar aturan yang diharamkan, ya itulah bukan orang iman namanya. Orang beriman punya sabar, tawakal, kan itu konsepnya. Ya, orang masuk memaksakan dalil sorangan daripada zina, Pak. Di mana dalilnya daripada zina? Oh, dalilnya. Banyak, Pak. Dari nekasir itu begitu. Banyak nekasir itu. Komo anu kadua mah, kadua mah leubeut. Daripada zina cenah. Kajeng majikan we sorangan. Aya teuing. Gitu. Itu ya, tetap tidak boleh di masa iddah. benang hansip. Benang hansip. Ya, benang hansip itu. Pernah saya nolong teman saya sendiri itu di mana ditangkap sama siapa? Jam 12 malam ada di Hotel Aden. Tangkap ku Satpol PP. Baru dari rumah saya baru bertamu mau pulang ke tempat asalnya jauh, jadi dinginap lo di hotel. Jam 12 baru ditangkap. Telepon, Pak, saya ditangkap Satpol PP. Itulah bukan hasil Satpol PP pagi. Nah ya, insyaallah kita besok akan nanti pasang meja Pak Budi ya. Besok pasang meja kita di sini. Siapkan nanti Pak Budi ada susunya satu bekong dan bala-balanya. Biar semangat gitu kan, susunya, bala-balanya sama apalagi yang itu burasnya. Ya kalau mau sumbang Pak Ropik nggak apa-apa silakan. Ya, itu aja ya yang sampaikan saya kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala hilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.